Nah, ini 2 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan program unggulan salah satunya tax amnesty. Iya. Nah, sebagai Menteri Bappenas ini Pak, program unggulannya apa sih? Iya, program unggulannya yang paling jelas ada 2. Yang satu adalah Visi 2045. Visi 2000. Visi 2045. Baik. Artinya insya Allah mungkin bulan depan, ya tentunya dengan seizin Bapak Presiden, Ya. kita akan meluncurkan Visi Indonesia 2045. Karena sebagai bangsa tuh kita perlu melihat kita nanti jadi apa sih? Betul. Apalagi tahun 2045 itu 100 tahun kemerdekaan kita. Ya, jadi 100 tahun itu kalau untuk manusia ya mungkin sudah tua sekali ya, 100 tahun udah pensiun, udah tinggal istirahat gitu. Tapi untuk negara 100 tahun itu relatif muda. Ya, kalau kita lihat Amerika sudah ratusan tahun ya. Dan pertanyaan utamanya adalah setelah 100 tahun What's next, jadi apa gitu ya? Indonesia? Betul. Nah, itu yang kita buat dalam Visi 2045. Sekaligus itu memang diperlukan karena tugas Bappenas adalah menyusun perencanaan Betul. jangka pendek, menengah, panjang. Pendeknya 1 tahunan, tiap tahun. Menengahnya itu 5 tahun, RPJMN namanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, itu sekarang 20 tahun. Zaman Pak Harto dulu Range-nya 25, 20 tahun. ini 20 tahun. Dan yang sekarang ada adalah 2005-2025. Ya. Berarti next-nya adalah 2025-2045. Jadi kita ingin bungkus ini bahwa ini bukan hanya kita mau mengerjakan RPJP. Kita ingin menciptakan hope, harapan, optimisme kepada orang Indonesia. Lihat, bangsa kita akan menjadi seperti ini di tahun 2045. Dan kurang lebih visinya nih kalau boleh dibocorkan seperti apa nih Pak? Visinya adalah pada 2045, kalau kita bisa pertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,1% per tahun saja, Ya. tapi konsisten ya, sampai menjelang 2045, maka insya Allah kita akan menjadi negara maju. Artinya negara maju itu negara berpendapatan tinggi, dengan kesejahteraan yang baik, itu di sekitar tahun 2040. Ya, artinya apa? 2045, kalau itu benar terjadi, maka kita bisa bangga menyatakan, tahun 1945 kita masih bayi, kita masih belum punya apa-apa, kita masih negara miskin, kita masih baru lolos dari penjajahan, kita baru memulai segala sesuatu dari nol. Tapi setelah 100 tahun, kita bisa membuktikan ke dunia, Indonesia adalah negara maju dengan kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Itu salah satu visi ya, optimisme harus Pak ya? Karena optimisme, karena bagaimanapun kalau saya pelajari negara-negara lain, terutama negara yang akhirnya jadi negara maju, itu harus didorong dengan suatu visi ke depan supaya semua pihak tuh sepakat gitu. Kita mau loh ke sana. Gitu. Karena yang saya khawatirkan kalau kita nggak punya visi, masing-masing punya ide. Kesananya tuh mau kemana? Mau terus, mau belok kanan, mau belok kiri. Nah, kita ingin ketika bicara ke depan, oke, sepakat ke depannya ke sana. Gitu. Tidak jadi ada kemauan tapi ada jalurnya juga begitu. Ada jalurnya dan kita harus siapkan. Oke, kita sepakat maunya ke sana, tapi untuk maunya saja itu kan nggak cukup. Betul. Harus jelas apa step yang harus diambil, langkah yang harus diambil, kebijakan harus diambil, perencanaan yang harus diambil. Gitu. Dan salah satunya pasti yang mendukung adalah kemajuan teknologi yang pesat. Nah, ini menurut Pak Bambang sendiri, kemajuan teknologi yang pesat ini, apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia Pak untuk berkembang lebih baik? Nah, tadi aspek dari 2045 tadi, kita sudah langsung menganggap bahwa Indonesia ketika menjadi negara maju, itu tidak hanya menjadi konsumen dari yang namanya revolusi industri keempat. Indonesia harus bisa menjadi pemain. Tidak harus menjadi pemain yang paling dominan, tapi menjadi pemain yang diperhitungkan. Kalau saya pakai istilah, gitu ya? Disegani, diperhitungkan. Dan untuk menjadi pemain yang disegani, diperhitungkan, kita harus taktis. Taktis dalam pengertian, kita punya berbagai potensi, nah kita pilih mana yang mau jadi andalan kita. Dan mau tidak mau andalan itu harus di bidang industri pengolahan atau manufaktur maupun jasa yang istilahnya jasa modern, jasa yang punya nilai tambah tinggi. Jadi artinya kita berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan kekuatan yang paling kompetitif. Apa yang menjadi kekuatan kompetitif kita? Misalkan kalau hari ini kita lihat dari semua jenis produk industri kita, yang paling kuat daya saingnya dan juga kemampuan ekspornya adalah produk makanan dan minuman. Ya. Kita bisa lihat beberapa brand Indonesia tanpa saya harus sebut namanya, itu sudah mendunia. Mendunia dalam pengertian
sudah menjadi konsumsi masyarakat dunia, bahkan mereka sudah melakukan investasi di luar Indonesia. Baik. Dan itu adalah salah satu kekuatan kita. Ya. Dan juga belakangan otomotif kita juga yang dulunya dianggap sektor yang terlalu manja, minta proteksi, minta pembebasan ini, pembebasan itu, sekarang sudah mulai menunjukkan hasilnya sebagai sektor yang bisa mengekspor. Ya. Menghasilkan. Bukan hanya menghasilkan, mengekspor. Mengekspor juga. Karena mengekspor otomotif itu tidak mudah. Betul. Meskipun memang mereknya tidak harus merek Indonesia. Ya, mereknya tetap ikut merek utamanya, merek prinsipalnya gitu. Baik, dan kira-kira prospek pertumbuhan ekonomi di zaman digital bisa dikatakan beberapa unicorn ada di Indonesia seperti yang Pak Presiden katakan. Ini bagaimana Pak perkembangan ekonomi? Ya. Jadi kita perlu menyambut unicorn ini karena tadi salah satu resep menjadi negara maju adalah kuatnya entrepreneurship. Ya. Nah, kita tidak cukup hanya dengan sumber daya alam. Kita butuh entrepreneurship. Nah, masalahnya sekarang entrepreneurship kita tuh di bidang apa? Tentunya harus di bidang yang memang akan menjadi bidang yang kompetitif di masa depan. Mau tidak mau itu akan terkait dengan tadi industri 4.0 maupun ekonomi digital. Dan karena kita sudah makin banyak startup di bidang itu, karena startup itu kan definisinya dia sebenarnya new entrepreneur, tapi bidangnya IT related, ya, IT and technology related. Dan surprisingly, kalau kita lihat paling tidak perkembangan hari ini, minat menjadi wirausaha di Indonesia atau entrepreneur larinya banyak ke situ. Betul. Sehingga menurut saya memang agak mengejutkan bahwa di ASEAN itu ada 7 unicorn, 4 dari kita. 4 Indonesia. Itu terus terang bagi saya tidak terbayangkan tadinya, karena kalau lihat logikanya kan perusahaan yang masuk Fortune 500 di Thailand, di Malaysia dan Singapura itu lebih daripada di kita, lebih banyak daripada di kita. Tapi ternyata untuk bidang IT ini kita baru sadar, talent anak muda kita luar biasa, semangat entrepreneurship-nya luar biasa. Jadi kombinasi talent entrepreneurship itulah yang barangkali membuat kita menjadi leading di unicorn tadi. Dan mudah-mudahan dari 4 unicorn ini ada yang segera masuk jadi dekakorn. Baik. Nah, ini selain teknologi, infrastruktur juga sangat mempengaruhi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi. Rencana ataupun perkembangan infrastruktur di Indonesia nantinya akan seperti apa ya, Pak? Ya. Tadi yang saya katakan produk unggulan Bappenas pertama kan yang 2045. Yang kedua itu kita mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang namanya PINA, pembiayaan infrastruktur non-anggaran. Baik. Simpel aja. Jadi kita bangun infrastruktur tanpa harus bergantung pada anggaran. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena kita sadar infrastruktur kita itu jauh ketinggalan. Bahkan memakai standar dunia di mana rata-rata stok infrastruktur terhadap PDB suatu negara itu 70%, Indonesia itu cuma 43%. Jadi kita 27% di bawah standar. Dan itu bahkan di bawah India misalkan, di bawah Afrika Selatan. Jadi kita memang perlu berbenah, perlu mempercepat. Apalagi salah satu faktor yang menghambat investasi ke Indonesia adalah infrastruktur. Betul. Terutama di biaya logistik. Jadi infrastruktur menurut saya adalah prasyarat. Kalau kita mau jadi negara maju tadi 2045, ya, divisi 2045. harus ada infrastruktur yang memadai. Karena apa? Untuk bisa menjamin pertumbuhan 5,1%, kita butuh pertumbuhan dari investasi. Betul. Investasi itu datang dari dua, dari dalam maupun dari luar. Mau datangnya dari manapun, investasi itu akan butuh salah satu prasyarat dasar yang namanya infrastruktur. Minimal listrik lah. Mana ada investor mau datang kalau listriknya tidak pasti. Ya. Belum lagi jalan, belum lagi yang lain. Belum lagi pelabuhan, belum lagi bandara. Jadi artinya memang kita tidak bisa berdiam diri dengan bilang, kita kan negara kaya sumber daya alam, biar investornya datang, biar mereka yang bangun infrastruktur, tidak akan kejadian. Ya, kita harus siapkan infrastruktur sehingga investor datang. Investor datang, investasi kita tumbuh cepat, pertumbuhan ekonomi juga akan terjamin. Yang pasti juga pemerataan pembangunan pun harus dilakukan begitu Pak ya. Dengan infrastruktur juga, pemerataan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada infrastruktur. Kan salah satu yang membuat kenapa banyak wilayah kita itu tertinggal dibanding wilayah lainnya, akses. Ya. Bagaimana suatu daerah dan masyarakatnya yang tinggal di situ bisa hidup sejahtera kalau aksesnya buruk. Akses itu apapun, akses jalan, akses air bersih, akses sanitasi, maupun akses misalkan kalau dia petani, akses irigasi.